Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, sebuah kisah dari tulisannya Mak Nanau 123. Sebuah kisah yang berjudul Sad Ghost. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kelanjutan dari kisah ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. What? Si Hambar itu dibunuh? Kevin nampak terkejut dan heran. Saking terkejutnya, ia berdiri dari tempat duduk dan Agnes terjatuh karena tidak memiliki keseimbangan. Tuh Kevin, kamu bisa nggak? Nggak usah sampai bangun nggak sih? Aku jatuh nih gara-gara kamu bangun. Kamu sih milih tempat duduk kayak begini. Kevin yang merasa bersalah langsung membantu Agnes berdiri, lalu kemudian keduanya pindah tempat ke tempat duduk lain. Bisa-bisanya Kevin membuat Agnes dan es krim favoritnya terjatuh, seperti itu. Tapi karena Kevin adalah pria yang bertanggung jawab, maka Kevin mengganti es krim yang terjatuh tadi dengan es krim yang baru. Keduanya duduk berdampingan. Kamu serius sayang? Kalau arwah itu datengin kamu kayak gitu? Aku serius. Mukanya hancur banget, perutnya bolong, banyak darah gitu. Ih, serem. Jadi dia itu sosok sundel bolong ya? Nggak tahu, pokoknya dia itu matinya tragis banget karena pelet seseorang. Terus dia dimanfaatin, habis itu dibunuh, dijadiin tumbal. Tadi aku hampir mau digituin sama orang yang bunuh Ambar. Buset, si Ambar kasihan bener ya nasibnya. Ambar, Kevin? Iya itu maksudnya. Terus gimana? Kok bisa kamu nggak jadi kehipnotis? Karena ada Kalangit. Makanya kamu jangan salah sangka terus sama dia. Dia itu baik tahu sebenarnya. Lu nggak tahu Nes. Dia itu baik sama lu karena dia suka sama lu. Lihat aja, gue bakalan kasih dia peringatan. Di depan Agnes, Kevin bisa menahan amarahnya, seolah ia menutupi segala rasa cemburunya. Tapi nanti tentunya Kevin tidak akan diam saja jika kekasihnya itu hendak direbut pria lain. Yang aku bisa bantu apa? Tanya Kevin. Aku harus tahu di mana ketiga orang itu tinggal. Kita harus ikutin mereka diam-diam biar kita bisa dapetin jawabannya di sana. Karena ini ada hubungannya sama geng Sad Ghost. Apa hubungannya? Aku nggak tahu. Tapi nanti aku bakalan coba komunikasi sama mereka buat tahu apa yang sebenarnya terjadi. Terus, kenapa kita harus ikutin mereka yang? Agnes begitu kesal. Mengapa otak Kevin itu tidak pernah bisa bekerja dengan baik? Apakah otaknya itu hanya bisa dipakai memikirkan Agnes saja? Kevin, kalau kita tahu alamat mereka, kita bakalan dapat semua buktinya di sana. Kita juga bisa curi jimat itu diam-diam. Tapi itu terlalu berbahaya loh. Kalau sampai mereka tahu, bisa-bisa mereka... Kamu gak perlu takut apapun. Kasihan arwah Ambar bakalan terus gentayangan kalau mayatnya gak bisa ditemuin. Kita harus ngumpulin bukti-bukti biar mereka bisa masuk penjara karena udah bunuh orang. Ya, walaupun sebenarnya Agnes sendiri takut, tapi ia rasa tindakan kriminal itu harus segera terbongkar. Kevin hanya menurut saja. Ia tidak bisa melarang Agnes membantu mengungkap misteri karena itu adalah jati dirinya. Sebesar apapun Kevin melarang, tetap saja Agnes tidak bisa berhenti. Malam harinya Kevin datang ke rumah Langit untuk memberi perhitungan. Ia benar-benar tidak sabar ingin langsung memberi tonjokan keras pada pria itu. Rupanya Kevin datang di waktu yang tepat karena kebetulan Langit sedang santai di ruang TV dan ketika mendengar suara ketukan ia langsung membukanya. Waalaikumsalam. Riri Langit santai ketika mengetahui yang datang adalah Kevin. Gak usah banyak bacot. Maksud lu apa deketin Agnes? Lu tahu kan dia cewek gua? Nggak tahu. Terus ngapain lu berusaha deketin cewek orang? Lu pikir lu siapa? Mentang-mentang lu udah punya segalanya sekarang. Lu berharap bisa dapetin Agnes? Gua udah miskin aja dicintain penuh sama dia. Apalagi gua kaya. Jadi lu gak perlu berharap banyak sama dia. Terus lu mau apa kesini? Satu tonjokan keras berhasil mendarat di pipi kanan Langit. Itu buat lo yang gak tahu diri. Satu tonjokan lagi berhasil mendarat di pipi kirinya Langit.
Dan itu buat lo yang berani cari-cari perhatian cewek gua. Setelah itu Kevin tersenyum sumringah, lalu segera pergi dari hadapan Langit. Langit tidak membalasnya, bukan karena ia takut. Terkadang diamnya seseorang adalah tanda bahwa dirinya tidak merasa bersalah. Seseorang yang justru memprioritaskan emosional adalah seseorang yang tidak dewasa menghadapi masalah. Langit tidak merasa bersalah karena mengharapkan Agnes. Sebab setiap harapan tentunya ada dalam diri manusia dan itu suatu kewajaran. Kevin, dari dulu sikap lu kayak bocah. Apa-apa pakai emosi. Ucapnya terkekeh lalu segera masuk kembali ke dalam rumah. Saat ini Agnes mencoba memanggil hantu bergeng itu karena Agnes takut mamanya akan mengetahui. Maka Agnes memilih pergi ke halaman belakang untuk berdiskusi dengan kelima hantu itu. Ada apa Agnes? Kenapa kamu manggil kita? Tanya Mayang penasaran. Iya benar, ada apa Agnes? Tanya Abel. Aku udah ketemu sama orang yang kalian maksud. Seketika kelima hantu itu membulatkan matanya terkejut. Serius? Terus dia nggak celakain lu kan? Tanya Yokaki khawatir. Enggak, karena ada Kak Langit. Aku hampir kena peletnya. Dia hampir hipnotis aku. Gua benar-benar kesel kalau udah denger orang-orang biadab itu. Terus gimana Nes? Lu mau bantu kita kan? Tanya Tsunade memastikan. Aku akan bantu kalian, tapi tolong ceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Kalau kita cerita, kamu tetap bantu kita kan Nes? Tanya Gino yang kemudian diangguki Agnes. Mungkin ini saatnya geng Satgos menceritakan apa yang sebenarnya terjadi pada Agnes. Sudah sekian lama mereka memendam ini, dan saat menemukan orang yang tepat seperti Agnes, mereka mulai bersemangat untuk menghentikan kejahatan pria itu dengan bantuan Agnes. Jadi sebenarnya gini Nes, mereka ambil tali pocong kita pas kita baru meninggal 2-3 harian. Saat itu aku dan Tsunade baru meninggal 2 hari lalu. Terus gak lama Abel sama Gino besoknya dikuburin dekat sama aku sama Tsunade. Jelas Mayang. Mata Agnes membulat sempurna. Ia benar-benar terkejut setelah mendengar apa yang Mayang jelaskan. Pantas saja mereka belum juga bisa kembali ke alam sesungguhnya. Rupanya tali pocongnya dicuri oleh ketiga pria brengsek itu. Apa kalian kenal sama Ambar? Tanya Agnes penasaran. Kami tidak tahu siapa Ambar. Yang kami tahu itu setelah mencuri tali pocong kami, dia pergi ke dukun lalu dukun itu membacakan mantra-mantra tidak jelas. Tali pocong kami dibawa oleh mereka, tapi kami tidak bisa mengikuti karena dukun itu memberikan jimat pada mereka. Nes, apa kamu masih mau menolong kami setelah tahu bahwa kami membutuhkan pertolonganmu untuk mengembalikan tali pocong itu dari ketiga orang jahat itu, lalu disimpan kembali ke kuburan kami? Tanya Gino. Agnes menelan salivanya susah payah. Rasanya tidak mungkin jika ia harus menggali ulang kuburan hantu-hantu itu sendirian. Agnes memerlukan bantuan, tapi siapa orang yang dapat membantunya memecahkan misteri ini? Kevin. Ya, Kevin kekasihnya pasti bisa membantunya. Aku akan bantu kalian. Besok aku mau ikutin orang itu. Nes, tapi lu gak bisa sendirian. Lu butuh Langit buat bantu lu. Usul Yokaki. Kak Langit? Gak mungkin juga dia mau bantu aku Yokaki. Terutama Kevin sangat cemburu kalau aku sama Kak Langit. Nes, dia itu bisa bantuin lu. Kevin kan penakut. Bisa gagal rencana lu. Ungkap kejahatan orang itu kalau lu minta tolong dia. Apa yang dikatakan Yokaki benar juga. Ini terlalu berbahaya dan jika gagal maka taruhannya nyawa. Pria-pria itu tidak akan diam jika ada yang ikut campur masalahnya. Jadi Agnes benar-benar harus melibatkan Langit dalam hal ini. Agnes, teriak sang mama di dalam sana. Udah dulu ya, aku harus buru-buru masuk lagi ke dalam. Aku pasti bantu kalian kok, kalian tenang aja. Agnes segera melangkah masuk ke dalam rumahnya. Tadi ia beralasan pada sang mama untuk hanya sekedar mencari angin di luar. Di tempat lain, Kevin sedang asik nangkring bersama Bobo dan Ical. Memang seperti itu rutinitasnya setiap kali pulang dari bengkel. Vin, lu masih sama si Agnes? Tanya Ical. Masih lah, iya kali ganti-ganti cewek, bukan gue banget. Jawabnya santai sambil bermain ponsel. Lu harus hati-hati Vin sama si Agnes, soalnya dia aneh. Masa setiap kali dibawa ke tongkrongan dia sering banget diem, terus tatapannya kosong. Malah kadang ngomong sendiri. Jangan-jangan bener dia siluman Vin. Curiga Bobo. Plak. Muka lu kayak siluman Jeng? Gak mungkin lah, itu kan dulu. Oh, jadi bener dia dulu siluman Vin? Bukan tolol.
Maksud gua nuduh dia siluman gara-gara lu juga kan? Padahal bukan, dia manusia kok. Tapi kenapa dia aneh begitu ya? Muka lu yang aneh kayak jeroan, sahut Ical. Sirik aja lu manusia kurang ganteng. Pakai ngatain orang kayak siluman, muka lu tuh udah mirip siluman gajah. Dih bangsat, suka bawa-bawa fisik, mentang-mentang gua gendutan sekarang. Kevin hanya ikut tertawa saja dikala kedua temannya itu sudah saling melempar hujatan satu sama lain. Hari silih berganti. Hari ini Agnes nampak gundah gelisah. Padahal mata pelajaran sedang berlangsung, dosen sedang menjelaskan panjang lebar tentang pelajaran yang sedang dibahas. Karena melihat Agnes termenung seperti orang bingung, maka sang dosen langsung bertanya tanpa basa-basi. Apa yang sedang kau pikirkan, Agnes? Agnes yang terkejut terrefleks mengatakan, Kak Langit harus bantu aku. Kini Agnes menjadi pusat perhatian mahasiswi-mahasiswi yang berada di kelasnya. Maaf Pak, kayaknya saya kurang fokus. Ya udah, lain kali lebih diperhatikan ya Agnes. Agnes mengangguk. Sontak beberapa orang dari mereka masih juga bergerutu dalam hati masing-masing. Siapa yang tidak kenal Langit? Pria itu sangat berpengaruh di kampus. Otomatis beberapa mahasiswi di kelas pasti sudah berpikir yang bukan-bukan pada Agnes. Selesai pelajaran kuliah, Agnes masih berada di kelas. Ia sedang memikirkan bagaimana caranya bicara pada Langit. Apakah Langit benar akan membantunya? Tolong, temukan mayatku. Tolong balaskan dendamku. Mendadak suasana menjadi tidak nyaman. Pintu kelas tertutup rapat dan angin berembus kencang, tidak seperti biasanya. Langit mendadak gelap. Suasana di kelas seperti berada di dalam gua. Kamu mau apa, Ambar? Ambar datang dengan wujud mengerikannya. Ia mendekatkan diri tepat di hadapan Agnes, lalu mengerahkan kursi yang ada di dalam kelas dan melemparnya ke sembarang arah. Tolong aku, mereka telah membunuhku. Ambil jimat sialan itu, lalu pinjamkan tubuhmu agar aku bisa membalaskan dendamku pada mereka. Tolong aku. Kursi-kursi yang ada di dalam kelas berantakan dibuatnya. Namun tiba-tiba geng Satgos datang menyelamatkan Agnes dari amukan arwah Ambar. Lo antri dong, kalau mau minta tolong tuh ngomongnya harus baik-baik. Udah minta tolong malah marah-marah, celetuk Sunadi. Iya, nggak tahu diri banget mbaknya. Mending gabung sama kita jadi anak kompleks ini, ajak Gino. Jangan ikut campur. Takut tahu, jawab kelima anggota Satgos bersamaan. Langsung saja mereka bertarung dengan kekuatan gaib masing-masing. Blek, Yokaki menonjok wajah Ambar dengan kepalanya. Gino terbang di atas udara lalu mendorong Ambar dengan kekuatan gaibnya, sementara Sunade dan Mayang menendang tubuh Ambar dengan kedua kaki mereka. Abel, hantu satu itu hanya sedang berusaha menyabarkan Agnes. Yang sabar ya Nes, aku tahu ini berat buat kamu. Kamu gak ikutan mereka? Enggak, aku gak mau nyakitin cewek Nes. Arwah itu kan cewek, jadi aku nontonin aja di sini. Agnes memutar bola matanya malas. Rupanya Abel ini tipe hantu yang berperasaan. Arwah itu menggunakan kekuatan gaibnya lalu mendorong keempat hantu itu. Sontak Yokaki, Sunade, Gino dan Mayang tersungkur ke tembok dan jatuh. Aduh, sakit, lirik keempatnya bersamaan. Makanya jangan berani ikut campur. Aku ini lebih kuat dari kalian. Sedetik kemudian keempatnya bangun kembali lalu berkata, tapi bohong. Ucap mereka bersamaan sambil memeletkan lidahnya masing-masing dan mulai terbang bersama-sama mengumpulkan tenaga gaibnya lalu menyerang arwah Ambar. Sebelum terkena serangan, arwah itu sudah menghilang. Ya payah, kalah tuh dia, ucap Mayang senang. Tiba-tiba datanglah suster ngesot yang sewaktu itu berada di sekolah SMA Agnes. Kalau tidak salah namanya Ovi. Ya, hantu itu datang menghampiri segala kekacauan yang sudah berhasil dibereskan. Kamu? Ucap Mayang, Gino dan Abel bersamaan. Lu kok bisa? Ucap Yokaki dan Sunade bersamaan hingga membuat Abel kesal melihat hal itu. Ovi memandang mereka secara bergantian dengan ekspresi wajah yang sedih. Aku boleh ikutan gak? Telat, jawab kelima hantu itu bersamaan. Karena pintu sudah terbuka, maka Agnes memilih pergi saja daripada harus melihat hal konyol itu lagi. Sementara geng Satgo sedang mengintimidasi Ovi tentang bagaimana bisa Ovi berada di kampus ini. Aku sebenarnya cari-cari kalian ke sana kemari. Aku kesepian. Nggak sengaja aku lihat kalian pergi ke kampus ini. Aku ikutin aja. Terus tadinya aku mau ikut tarung juga.
Tapi keburu udahan, aku boleh kan gabung sama kalian? Nggak, lo itu suster ngesot, pantasnya gabung sama dokter atau bidan, bukan kita. Kan kita pocong, nggak selevel tahu nggak? Kesal Sunade. Sunade, lu apa-apaan sih? Biarin aja dia gabung. Ya udah, lu boleh gabung jadi geng Satgos, ucap Yokaki. Karena kesal maka Sunade memilih pergi, begitupun dengan yang lainnya. Sementara saat ini Yokaki sedang modus-modus ringan dulu pada Ovi. Ya siapa tahu Ovi bisa jadi koleksi mantan Yokaki. Sebelum pulang, Agnes melihat ketiga pria itu di parkiran dan mereka sepertinya mau pulang juga. Dengan cepat Agnes segera keluar gerbang dan menghampiri sang pacar dengan terburu-buru. Sayang, kamu kenapa? Dikejar setan? Kita ikutin mobil silver itu dari belakang, Vin. Mereka orang yang udah lakuin tindakan kriminal, ucap Agnes yang kemudian diangguki Kevin. Mobil silver itu keluar dari gerbang, lalu kemudian dengan jarak beberapa sentimeter, Kevin mengikutinya pada kecepatan standar karena takut yang diikuti merasa curiga. Yang, kamu yakin mau ikutin mereka? Kamu apaan sih malah mikir makanan? Kita harus kejar mereka biar tahu tempat mereka tinggal sekarang di mana. Sungguh tidak nyambung sama sekali. Karena Kevin juga tidak begitu jelas mendengarnya, maka pria itu diam saja tidak menjawab apa yang Agnes katakan. Sudah 30 menit dalam perjalanan, namun sang target belum juga sampai di lokasi. Kevin berharap mereka tidak curiga, karena jika sampai curiga, tamat sudah riwayat Kevin dan Agnes. Mobil itu masuk ke dalam sebuah gang yang luas. Rupanya ketiga penjahat itu tinggal di kos-kosan mewah yang berada jauh dari kampus. Kevin menghentikan motornya di persimpangan jalan yang berada pada jarak lumayan jauh agar persembunyiannya tidak diketahui. Jadi mereka tinggal di sini. Terus kita ngapain lagi, my baby bala-bala? Kita harus tahu dia ada di kamar mana. Aku bakalan nyusup ke sana pura-pura jadi orang lain yang nanyain kamar kos kosong. Ah, jangan, bahaya yang. Gak boleh, biar aku aja ya. Kamu yakin? Iya, kamu tunggu di sini. Agnes mengangguk, nurut. Ia memilih menunggu di tempat persembunyiannya. Sambil menunggu Kevin, Agnes bermain Instagram lalu memotret dirinya sendiri dan mengupload fotonya di media sosial yang ia miliki. Setelah beberapa menit menunggu, akhirnya Kevin kembali dan membawa kabar gembira bahwa ia berhasil mengetahui kamar ketiga pria itu. Mereka ada di kamar nomor 13 yang, ucap Kevin meyakinkan. Kamu yakin kan? Yakin lah. Aku tadi pura-puranya lihat-lihat kamar kos yang kosong. Terus aku bilang aja nanti aku hubungin lagi kalau jadi. Untung ibu kosnya percaya aja dan mereka bertiga gak curiga sama aku. Agnes tersenyum senang. Ia sangat bangga memiliki pacar cerdik seperti Kevin itu. By the way, tadi ibu-ibunya nanya mau ngekos bareng pacarnya juga satu kamar. Boleh loh ya. Terus ya kosnya itu mewah banget. Satu kamar luas, ada kamar mandi, dapur. Kamarnya juga di dalamnya ada 2, terus ada ruang TV-nya juga. Jadi punya inisiatif, gimana kalau kita ngekos di sana? Ayo cepat, masuk mobil, jangan banyak ngomong, kesal Agnes. Melihat wajah Agnes kesal itu membuat Kevin gemas, lalu mencubit-cubit pipinya. Plak. Bukannya mendapat respon yang baik, Agnes malah menamparnya kesal. Mesum dasar. Udah yuk Kevin, kita pulang. Kevin hanya cengengesan tidak jelas. Lalu keduanya segera pergi dari tempat itu. Agnes berhasil mengikuti ketiga pria brengsek itu. Saatnya nanti Agnes memikirkan cara agar bisa mengambil jimat itu. Tapi bagaimana caranya? Jika ia terlalu dekat dengan pria itu, pasti mereka dengan mudah menghipnotis Agnes dan melakukan hal yang bukan-bukan terhadapnya. Malam ini geng Satgos sedang berkumpul di kamar Agnes. Ovi juga ikut-ikutan jadinya karena ia tidak memiliki teman sebangsanya selain geng Satgos yang ia kenal. Sebenarnya pun Sunade keberatan, tapi karena Yokaki memperbolehkan, jadi Sunade tidak bisa berbuat apapun lagi selain pasrah. Jadi gimana ya? Biar aku nggak kena hipnotisnya, nanti aku pura-pura aja nurutin apa yang dia mau gitu. Nes, lu tulis aja beberapa ayat suci terus simpen di kantong baju atau celana lu, maka jimat itu nggak akan berfungsi, ucap Yokaki. Ah, benar juga. Mengapa Agnes tidak berpikir logis soal itu? Malah Yokaki yang notabene sebagai hantu bisa berpikir sejernih itu. Kadang-kadang Yokaki memang pintar, pantas saja banyak hantu betina yang mengharapkannya. Rupanya Yokaki memang paling bisa diandalkan di saat situasi genting. Ya, Agnes percaya bahwa ayat suci Al-Quran akan mengalahkan mantra jimat apapun.
Ia akan menulisnya nanti di kertas, lalu mengantonginya. Yukaki, kadang-kadang kamu pintar juga ya. Jadi mereka itu tinggal di kosan yang ada di Jalan Kamboja kamar nomor 13. Nah, nanti aku bakalan nekat pura-pura terhipnotis. Terus aku bakalan ikut mereka ke kosan itu. Kalian jangan sampai datang terlambat ya. Pas mereka mau macem-macemin aku pura-pura dulu ke kamar mandi. Aku bakalan panggil kalian kalau semisal obat tidur udah bekerja dan aku berhasil bakar jimat yang mereka pegang. Kelima hantu itu mengangguk senang. Sementara Ovi nampak kebingungan karena tidak mengerti dengan apa yang sebenarnya mereka bicarakan. Aku boleh tanya nggak? Tanya Ovi ragu-ragu menatap Agnes. Apa? Kamu ini hantu jenis apa? Kenapa wajah kamu tidak menyeramkan sama sekali ya? Justru kamu sangat cantik. Woi, buta ya mata lu. Dia manusia. Lu nggak lihat apa? Dia nampak dasar hantu oon. Kesal Sunadi. Sabar, tarik nafas. Jangan dibuang. Ucap Abel mencoba menenangkan. Gue udah gak bernapas tahu. Melihat Sunade yang berani membentak Ovi seperti itu malah membuat Yukaki kesal dan tidak suka melihatnya. Lu bisa gak sih lebih sopan? Si Ovi kan cuma nanya. Dimarahi seperti itu Sunade pergi menghilang. Udah jangan berantem Ovi. Aku ini manusia, aku bisa bernapas. Kakiku juga menginjak tanah. Kamu emang gak bisa bedain mana manusia mana bukan? Ya aku pikir kamu sama seperti kami karena kamu bisa melihat kami. Maaf aku gak tahu. Gak apa-apa. Kamu kenapa bisa jadi suster ngesot? Awalnya sih coba-coba aja. Aku malah beneran ngesot. Tadinya aku itu gak ngesot. Ah? Aku meninggal di rumah sakit karena tidak sengaja kepalaku kejedot tembok. Aku padahal bukan suster, tapi aku malah dijadikan suster ngesot oleh Raja Gaib. Katanya sih karena stok jari pocong kebanyakan, apalagi jadi kuntilanak. Makanya aku diangkat jadi suster ngesot. Agnes membentuk mulutnya seperti huruf O. Ia sontak benar-benar tidak menyangka dengan kehadiran hantu-hantu konyol seperti itu. Kelima hantu itu segera pergi setelah mendengar suara ketukan pintu yang rupanya itu adalah ayahnya Agnes yang datang. Ayahnya datang untuk membicarakan sesuatu pada Agnes. Tidak hanya manusia, tentu saja hantu juga memiliki perasaan yang kadang merasakan sakit apabila ada hal yang membuat hatinya tergores. Mengapa Yukaki terlalu membela suster ngesot itu? Mengapa dia malah sepertinya menyukai suster ngesot itu? Apa karena tubuh gua gak berlemak, Yukaki jadi gak suka sama gua? Disinilah Sunade berada, tepatnya di atas pohon beringin yang seolah tempat yang cocok untuk melampiaskan kegalauannya. Tidak ada yang mengerti dirinya, padahal sejak pertama kali berjumpa dengan Yukaki, ia sangat menyukainya. Tapi sedikit pun Yukaki tidak pernah meliriknya. Di bawah pohon sudah ada Abel yang setia mendengarkan kesedihan Sunade. Meskipun Sunade tidak sama sekali melihat keberadaan Abel karena ia sangat fokus pada kegalauannya. Apa cinta sesakit ini? Apa cuma gua yang ngerasain sakitnya suka sama orang yang gak suka balik sama gua? Padahal sebentar lagi kita semua bakalan kembali ke alam masing-masing. Tapi kenapa Yukaki malah lebih suka merhatiin Mayang dan sekarang merhatiin suster ngesot itu? Itu yang aku rasakan Sunade. Mendengar itu membuat Sunade menunduk ke bawah melihat siapa yang bersuara. Ia terkejut saat mengetahui itu Abel. Buru-buru saja Sunade menghapus air matanya dan turun ke bawah. Ngapain lu di sini? Ikutin kamu. Kamu nangisin orang yang gak suka sama kamu. Mending sama aku aja. Aku suka sama kamu dari dulu. Sunade cukup terkejut dengan pengakuan Abel. Ia sendiri tidak menyadari bahwa Abel menyukainya. Ya, daripada terus galau karena Yukaki, maka detik ini juga Sunade mau mengakhiri perasaannya untuk Yukaki dan memilih mencoba memulai perasaan baru dengan Abel. Lu suka sama cewek gendut kayak gua? Ya, aku menerima kamu apa adanya Sunade. Kamu mau nggak jadi bagian dari hidupku? Ngomong-ngomong, kan lu udah nggak hidup. Iya, kalau begitu kamu mau tidak jadi bagian kematianku? Lu nembak gua? Enggak, aku mau kamu jadi pacar aku Sunade. Aku nggak akan nembak kamu, nanti kamu mati 2 kali. Iya maksud gue itu. Aduh, dasar pocong sablang. Jadi gimana? Kamu mau jadian sama aku? Enggak, gue butuh waktu buat move on dulu dari Yukaki, biar nggak nyakitin perasaan lu. Setelah melontarkan keputusan menyakitkan itu, Sunade menghilang begitu saja. Ia membutuhkan waktu untuk kembali menerima seseorang dalam hatinya.
Karena malas membaca mantra untuk menghilang, maka Abel menunggu Kang Ojek lewat di perempatan jalan. Kebetulan sekali, Kang Ojek online lewat jadi Abel bisa langsung nemplok di jok belakang tanpa sepengetahuan Kang Ojek. "Kok berat ya?" gerutu Kang Ojek. "Udah bang, anterin ayah aja sampai kuburan depan, jangan banyak cincong. Lagi galau nih ditolak betina." "Oh, mungkin perasaan saya saja. Mungkin efek tadi boncengin pelanggan gendut, jadi masih terasa beratnya." Percuma saja Abel mencoba menjelaskan, Kang Ojek itu tidak akan bisa mendengar apalagi melihatnya. Jika melihatnya pasti ia sudah berlari terbirit-birit. Bisa saja Abel memperlihatkan wujudnya, tapi ia tidak bisa mengendarai motor sendirian. Jadi lebih baik Kang Ojek tidak tahu saja keberadaannya. Pagi harinya Agnes kembali kuliah seperti biasanya. Ia selalu datang tepat waktu, urusan ilmu yang akan membawanya pada kesuksesan. "Agnes, kamu mikirin apa sayang?" tanya Mona. "Gak mikirin apa-apa mah." "Gimana sama keputusan kamu Nes? Setelah selesai kuliah, kamu mau kan ngurus perusahaan papa?" tanya Ridwan selaku papa kandungnya. Sebenarnya Agnes ragu. Ia ingin sekali menjadi guru. Itu sebabnya ia mengambil jurusan ekonomi. Jika begini caranya, Agnes harus pindah jurusan demi mempermudah dirinya untuk bisa meneruskan perusahaan sang papa. Kalau Agnes nggak mau, mending jangan. Kasihan kan kalau dia harus gagal jadi guru. Itu kan cita-cita dia dari kecil. "Agnes mau kok Pak, Mah. Agnes bakalan nerusin perusahaan papa nanti selesai kuliah. Jadi Agnes bakalan pindah jurusan demi mempermudah semuanya," ucap Agnes. Meskipun sebenarnya ia tidak mau, tapi tujuan hidupnya adalah membahagiakan kedua orang tuanya. Maka Agnes mau mengikuti apa yang papanya minta. Sebagai anak perempuan satu-satunya dari sang papa, maka Agnes mau bersedia mengorbankan cita-citanya demi membahagiakan papanya. "Makasih sayang, kamu udah mau turutin papa. Karena usia papa ini udah tua. Papa nggak mau nantinya perusahaan yang papa bangun demi masa depan kamu malah sia-sia. Jadi papa minta kamu buat urusin perusahaan papa. Kelak kalau kamu sudah menikah, papa harap kamu dapetin orang yang sukses juga ya sayang." Agnes mengangguk senang dikala melihat senyuman lebar dari sang papa. Meskipun Agnes tahu bahwa papanya tidak menyukai Kevin, tetap saja Agnes berusaha tetap mempertahankan hubungannya dengan Kevin, apapun yang terjadi. "Kevin, semoga kamu bisa sukses buat buktiin sama papa kalau kamu pantas jadi mantunya," gumam Agnes. Berbeda dengan sang mama tirinya yang mendukung penuh apapun keputusan Agnes dengan pilihannya, hanya saja satu pesan Mona, bahwa Agnes tidak boleh sampai melakukan hubungan itu di luar batas. Mona juga sudah mengatakan pada Kevin agar bisa menjaga Agnes dengan baik dan jangan sampai merusaknya. Tentu saja Kevin menepati janji itu, bahkan sampai saat ini hubungan keduanya masih dalam batas kewajaran. Langit melihat Agnes yang sepertinya sedang mencari seseorang. Karena penasaran maka Langit menghampirinya. "Nyari siapa?" tanyanya datar. "Kak Langit lihat Bimo dan kawan-kawannya enggak?" "Ngapain lo cari mereka? Lo mau jad?" Karena sedang tidak ingin berdebat, maka Agnes menyimpan jari telunjuknya tepat di bibir Langit, hingga membuat Langit seketika terdiam menatapnya dalam. "Kak Langit, mau nggak bantuin aku?" "Ah, bantu apa?" "Nanti malam aku bakalan ketemu sama mereka dan pura-pura sekarang aku nanyain soal jurusan karena mereka masuk jurusan manajemen." "Loh, lu kan bukannya anak jurusan ekonomi? Gue harus pindah jurusan disuruh papa. Please ya Kak Langit, bantu aku buat nuntasin ini semua. Aku udah bener-bener capek. Terus diteror sama hantu-hantu dan aku juga kasihan sama mereka." "Oke, gue harus nolongin apa?" "Nanti Kak Langit diam-diam ikutin aku dari belakang saat aku dibawa sama mereka. Jadi kalau ada apa-apa Kak Langit bisa langsung tolongin aku. Aku bakalan pancing mereka terus bius mereka pakai obat tidur. Nanti kita bawa mereka ke tempat lain biar mereka akuin kejahatan mereka. Sekalian juga kita cari tali pocong itu di kamar kos mereka." "Tali pocong? Nanti Kak Langit nanti tahu sendiri kok." Saat Agnes hendak pergi, Langit menahan pergelangan tangan Agnes. Hingga kini keduanya saling bertatapan. "Kenapa Kak?" tanya Agnes membangunkan lamunan Langit yang sempat terlena karena kecantikannya. Itu Langit mendadak gugup tidak biasanya. Sebenarnya ia menyadari bahwa perasaannya semakin lama semakin terhanyut dalam rasa terhadap Agnes. Hanya saja Langit sulit mengungkapkannya karena ia tahu bahwa Agnes hanya mencintai Kevin seorang.
Entahlah mau seperti apa jadinya nanti, tapi yang jelas langit ingin selalu berada dekat Agnes. Apa kak? Nes, itu terlalu berbahaya. Gimana kalau nanti lu kepelet sama mereka? Agnes meraba saku celananya lalu ia menunjukkan selembar bacaan ayat kursi, Al-Fatihah dan juga surat Al-Baqarah. Langit mengangguk mengerti, namun ia tetap mengawasi Agnes dari kejauhan. Akhirnya setelah berkeliling kampus, Agnes menemukan ketiga pria brengsek itu yang rupanya berada di kantin dan sedang berbincang-bincang. Ia mulai mencoba melangkah dan menghampiri ketiganya. Permisi kak, sapa Agnes kepada ketiga pria yang notabene adalah senior di kampus. Lu yang waktu itu ketemu di toilet sama gua kan? Tanya Bimo to the point. Iya kak, mahasiswa sini bilang katanya kalian orang-orang yang pinter di jurusan manajemen kan? Aku di sini mau nanya seputaran jurusan, soalnya aku mau pindah jurusan gitu. Aku boleh duduk kan? Ucap Agnes yang kemudian diangguki oleh ketiganya. Senyuman dari ketiga pria itu seolah mengekspresikan adanya tujuan tertentu. Meskipun Agnes berbicara secara lancar itu, tetap saja hatinya merasa deg-dikduk dan terus menyebut nama Allah dalam hatinya. Jadi soal apa? Dengan berani Faisal menyentuh tangan Agnes. Sontak Agnes langsung menyingkirkan tangannya dari pria brengsek itu. Sementara pria itu hanya tersenyum memaklumi saja. Baru duduk di dalam lingkaran mereka saja rasanya Agnes sedang berada di dalam lingkaran api yang panas. Mereka sangat tidak sopan dengan tatapan mesum yang terus memperhatikan gerak-gerik Agnes. Agnes berusaha sedikit menjauh agar tidak saat ini juga aksinya mulai bekerja. Ia harus memulainya nanti malam, bukan saat ini. Jadi gini kak, aku gak punya waktu banyak sih, cuman aku itu mau nanya sama dosennya langsung tapi malu. Kalau nanya sama kalian kan santai jadinya. Aku mau nanya soal ada apa aja sih yang bisa dipelajari dalam program studi manajemen bisnis kak? Tanya Agnes berhati-hati karena takut salah satu dari mereka menyentuh pundak Agnes. Oh ya, ada banyak sih sebenarnya. Ada pengantar ekonomi, matematika bisnis, akuntansi biaya, ekonomi makro, ekonomi mikro, manajemen keuangan, manajemen pemasaran, perkantoran. Kayak gitu. Emang sanggup masuk jurusan yang bukan seharusnya dipengen? Jadwalnya itu loh padet, jelas Bimo. Ya sanggup aja sih kak, soalnya niat. Aduh, aku ada mapel nih. Oh ya, aku boleh minta nomor Kak Bimo nggak buat tanya-tanya nanti? Pancing Agnes. Boleh dong, bentar. Bimo tersenyum senang lalu ia merogoh sakunya. Keduanya bertukar nomor dan setelah itu Agnes segera pergi. Setelah Agnes benar-benar pergi, ketiga pria itu sudah kegirangan akan mendapatkan target baru. Sebenarnya juga mereka sudah sering melakukan kejahatan kriminal berupa hipnotis setiap malam-malam tertentu di tempat yang sepi ketika mereka membutuhkan uang yang banyak. Agnes memang gadis yang hebat, puji Ovi. Iya, dia emang hebat, baik dan pinter. Sayang banget, gue sama dia beda alam, jadi gak bisa lagi temenan dan ngobrol kayak dulu. Apa dia pacar kamu? Ya bukan lah, dia sahabat gua dulu, tapi karena kita dari alam yang berbeda, ya udah kita pisah. Gua sempat udah mau pergi ke surga tapi karena belum waktunya, jadi nggak di ACC. Oh begitu. Oh ya kaki. Apa aku boleh ikut nanti pas kalian ngurusin soal penjahat itu? Aku boleh kan ikut bantuin kalian? Boleh. Dan setelah itu kita bakalan pisah. Hah? Maksudnya? Gua sama yang lainnya bakalan pergi bareng-bareng ke tempat sesungguhnya. Kita nggak akan selamanya ada di sini jadi temen. Karena urusan keempat teman gua bakalan berakhir nanti. Jadi kalian bakal ninggalin aku? Iya, makanya sekarang kita pergi ke butik. Gaib mau nggak? Gua beliin baju kuntilanak deh biar lu nggak jadi suster ngesot lagi. Jadi nanti lu bisa jadi kayak hantu-hantu lainnya. Tapi nanti kalau Raja Gaib marah gimana? Alah, ngapain juga lu takut? Iya sih emang badannya segede tinggi. Tapi tetap saja, kalau dibacain ayat suci, dia juga kepanasan kayak kita-kita. Dia itu nggak ada hebat-hebatnya, jadi lu nggak usah takut. Ntar biar urusan dia. Gua aja yang urus gimana? Mau kan? Gua traktir baju kunti. Ovi mengangguk senang. Rupanya Yokaki adalah hantu yang romantis juga. Di balik keromantisan keduanya, rupanya ada Tsunade yang mengintip di balik semak-semak. Hatinya benar-benar panas melihat itu, padahal dia yang lebih lama bersama Yokaki. Tetapi mengapa Ovi yang orang baru bisa mendapatkan hati Yokaki? Inikah yang disebut arti dari lagu Armada yang berjudul Haruskah Aku?
Malam ini Agnes sedang ada acara penting, yaitu ngedate bareng sang pacar. Sepertinya misi tidak bisa malam ini dilaksanakan karena pasti Kevin akan curiga. Ya, untung saja Agnes sudah mempunyai nomor langit, jadi urusan jadi atau tidaknya bisa dibicarakan lewat ponsel. Jika tidak bisa sekarang, esok lusa pun pasti bisa, dan semoga waktunya tepat. My baby, kamu mikirin apa sih? Dari tadi kok bengong aja? Karena melihat Agnes yang dari tadi sibuk dengan ponselnya, maka Kevin langsung menarik ponsel dari tangan Agnes dan mencari tahu apa yang membuat gadisnya bingung. Kevin sedang membaca pesan chat dari Bimo yang mengatakan ingin bertemu saat ini dengan Agnes. Sontak saja itu membuat Kevin marah luar biasa. Maksud kamu apa, Nes? Selingkuhan baru? Tanyanya salah paham. Bukan Kevin, itu... Terserah. Dengan keadaan pikiran yang kacau, Kevin menyudahi acara ngedate bersama di kafe itu. Ia meninggalkan uang bil di meja makan, lalu segera pergi berlalu. Tentu saja Agnes tidak tinggal diam, ia mengejar Kevin sampai parkiran. Sepertinya akan ada peperangan. Kevin, kamu salah paham, aku mohon dengerin aku dulu. Agnes mencoba menghentikan Kevin yang hendak memakai helmnya. Apalagi sih, udah jelas, itu siapa coba Bemo ah? Kamu pacaran sama mobil Bemo? Apa kamu sengaja ganti nama selingkuhan kamu pakai merek mobil biar aku gak curiga? Oh, atau nama Bimo itu adalah panggilan kesayangan kamu buat dia? Bimo, bukan Bemo. Kamu gak boleh berprasangka buruk sama aku. Kamu kan tahu, aku kayak gimana. Aku gak mungkin selingkuh, Pin. Kalau gak selingkuh, apa namanya? Kenapa kamu gak mau jelasin? Lah aku mau jelasin tapi kamunya... Udahlah, aku malas sama kamu, Nes. Alasan terus. Kevin memakai helmnya dan langsung menumpangi motornya. Karena Agnes tidak ingin ditinggal sendiri, maka buru-buru Agnes juga ikut menumpang motor Kevin. Di perjalanan keduanya tidak saling bicara, tidak saling menatap wajah lewat spion, dan tidak saling bercanda ria dengan obrolan yang tidak nyambung. Bagaimana caranya Agnes menjelaskan jika Kevin yang keras kepala tidak ingin tahu apakah kesalahpahaman ini akan tetap berlanjut. Sesampainya di rumah Agnes, Kevin tidak sama sekali menoleh ke arah Agnes. Ia hendak langsung melajukan motor Vespa kesayangannya, tetapi helm satu-satunya masih berada di kepala Agnes. Jadi terpaksa ia harus bicara untuk menagih helmnya. Helm gua, ucapnya sewot. Kamu kok bilangnya gua gitu? Ya, siniin helmnya. Gua mau langsung ke bengkel. Mau apa, bukannya kerjaan kamu udah selesai? Mau jemput cewek? Oh gitu, yaudah nih helmnya. Agnes melepaskan helmnya lalu memberikannya kembali pada Kevin. Setelah itu ia langsung masuk hampir melewati gerbang rumahnya, tetapi Kevin sudah lebih dulu menahan pergelangan tangan Agnes. Sesaat gadis itu menatap pria yang menahannya, air mata menetes dari kedua matanya. Kevin mengusap air mata Agnes, menatapnya penuh tanda tanya. Jelasin sama aku, siapa Bimo? Agnes malah semakin menangis sampai sesegukan, lalu ia memeluk Kevin penuh kasih sayang. Kamu beneran mau jemput cewek? Kevin tersenyum mengusap rambut panjang milik kekasihnya itu, lalu menatapnya dalam. Enggak, aku gak akan pernah selingkuh dari kamu. Ucapnya serius lalu mencolek hidung Agnes gemas. Sekarang jelasin sama aku, siapa Bimo? Bimo itu... Agnes menggigit bibirnya gugup. Bimo... Siapa? Dia nama dari salah satu pria brengsek itu yang udah bunuh Ambar. Nah aku lagi pura-pura gitu deketin dia, terus nanti pura-pura kehipnotis abis. Itu aku... Tentu Agnes tidak berani mengatakan itu secara terang-terangan pada Kevin. Jawaban itu hanya ia simpan dalam hati saja. Permasalahannya itu akan mengganggu pikiran Kevin. Pasti pria itu akan sangat mengkhawatirkan sekaligus melarangnya. Jadi dengan sangat terpaksa Agnes mencoba alasan lain agar Kevin tidak curiga apapun terhadapnya. Jadi gini, Bimo ini pacarnya Salsa, teman kampus aku. Nah si Salsa ini tadi itu pas di kampus ngechat Bimo lewat HP aku. Soalnya dia gak punya HP, HP-nya hilang. Jadinya dia mau chat lewat HP aku gitu. Terus mereka mau ketemuan malam ini. Dan kira Bimo aku ini adalah Salsa. Oh gitu. Tapi kamu kenapa kayak orang panik? Iya jelas aku panik lah. Kan aku lagi sama kamu. Takut kamu nuduh yang macam-macam. Dan bener kan kamu nuduh macam-macam. Gua tahu lu bohong, Nes, pikir Kevin. Bagaimanapun hubungan keduanya sudah terjalin lama. Otomatis ketika Agnes berbohong pasti Kevin akan bisa merasakannya. Begitupun sebaliknya, apabila Kevin yang berbohong, maka Agnes dapat merasakannya.
Untuk saat ini Kevin tidak bisa memaksakan Agnes untuk jujur, tapi ia meyakini kebohongan Agnes ada hubungannya dengan langit. Ya sudah, masuk sana ke dalam. Nanti jangan lupa kabarin aku. Sebelum tidur, minum susu dulu, sikat gigi, cuci tangan, cuci kaki, baca doa, biar mimpi indah. Kevin mencium kening Agnes. Agnes melirik ke sekitaran, seraya memastikan apakah keadaan sedang mendukung atau tidak, dan rupanya keadaan sangat mendukung. Jadi Agnes langsung saja lari. Sampai ketemu nanti Kevin, ucapnya dengan senyuman tanpa dosa karena telah membuat Kevin kesal bukan kepalang. Agnes berdiri di pinggiran jalan. Ia sedang menunggu seseorang untuk menjemputnya. Malam ini tepatnya malam Jumat Kliwon, di mana para hantu berkumpul untuk berdiskusi dengan kegiatan yang akan dilaksanakan pada malam spesial itu. Ya, seperti geng Satgos yang saat ini sudah bersiap berkumpul di suatu tempat tersembunyi untuk mengikuti rencana yang sudah Agnes buat. Gua liatin lu dari kejauhan, hati-hati ya, ucap Langit peduli. Iya kak, kakak juga jangan sampai ketakutan. Langit hanya mengangguk lalu segera bersembunyi di tempat yang berjarak. Ini merek mobil Lamborghini Gallardo berwarna putih sudah terpampang di hadapan Agnes. Seseorang keluar dari mobil lalu tersenyum manis di hadapan Agnes. Maaf ya, lama, ucapnya sok manis. Menurut penglihatan seorang Agnes, rupanya para penjahat itu sudah mendapatkan banyak uang, harta dan tata dari hasil hipnotis melalui tali pocong keempat mayat yang mereka gali tepat di malam Jumat beberapa silam yang lalu. Oh iya kak, nggak apa-apa. Sebenarnya Agnes sudah gemetar ketakutan. Ia takut jika pengaruh hipnotis dari pria itu berhasil membuatnya berada dalam kendali. Namun Langit sudah meyakinkan bahwa ayat suci Al-Quran adalah yang paling besar kekuatannya dari apapun. Bimo, pria itu menepuk pundak Agnes satu kali. Namun rupanya cara hipnotisnya itu tidak berpengaruh sama sekali pada Agnes. Tapi Agnes harus berpura-pura seolah terhipnotis. Ikut ke kosan aku ya. Iya kak, jawab Agnes tersenyum manis. Padahal sebenarnya Agnes ingin langsung saja memukul pria tersebut jika saja ia tidak sedang menjalankan misi. Singkat cerita, kini Agnes sudah berada di kosan Bimo dan kawan-kawan. Kedua teman Bimo sudah menatap Agnes mesum. Mereka berharap malam ini adalah malam istimewa untuk bersenang-senang dengan Agnes. Langit, pria itu bersembunyi di balik tembok. Ia benar-benar khawatir dengan Agnes karena pintu kamar kos ditutup rapat. Kak, Agnes haus mau minum. Oh, kamu mau minum ya? Sal, ambilin minum. Perintah Bimo pada temannya yang bernama Faisal. Lalu Faisal segera pergi melangkah menuju dapur. Bimo mendekat. Ia duduk di samping Agnes. Sungguh Agnes benar-benar ketakutan. Ia takut rencananya tidak akan berhasil. Beberapa menit kemudian Faisal datang membawakan segelas jus stroberi yang Agnes ketahui sudah dicampur obat perangsang. Kak, kok aku doang yang minum? Kalian bertiga masa enggak? Aku bikinin ya, spesial, ucap Agnes dengan ekspresi wajah menggoda hingga membuat ketiga pria itu tidak sama sekali curiga. Ya udah bikinin, tapi sebelumnya kamu minum dulu jusnya ya, titah Ciko. Karena Agnes berpura-pura terhipnotis, maka ia terpaksa harus meminum jus yang sudah dicampuri obat perangsang tersebut. Langit mencoba memakai telepati untuk menghubungi Agnes. Jangan minum jus itu, lu bakalan kerangsang nanti Nes, bahaya. Kak, nggak ada cara lain, maaf. Sejujurnya Agnes tidak mengerti apa yang nanti akan terjadi jika obat perangsang itu sudah berhasil tersalurkan pada tubuhnya. Namun ia hanya meyakini bahwa rencananya akan berhasil jika dijalani dengan profesional. Klek. Satu legukan sudah masuk ke dalam mulut Agnes, lalu cairan berupa jus itu sudah benar-benar masuk ke dalam tenggorokan, bahkan sudah sampai lambungnya. Aku bikinin minum ya buat kalian, ucap Agnes yang kemudian diangguki oleh ketiganya. Agnes segera menuju dapur. Ia membuat orange juice lalu kemudian ia mencampurkan obat bius di dalamnya. Baru satu kocekan, tiba-tiba seseorang memeluknya dari belakang. Mau coba-coba begoin kita-kita ya? Mata Agnes membulat sempurna. Ia terkejut bukan main. Rupanya orang-orang yang Agnes pikir tidak akan mencurigai aksinya, kenyataannya mereka lebih pintar dari seekor ular. Lepas! Agnes berontak mencoba melepaskan pelukan dari pria brengsek itu. Namun pelukan itu semakin erat. Jangan coba-coba, karena sekali coba, kamu akan terperangkap, ucap Faisal yang tiba-tiba datang lalu mencolek dagu Agnes. Jangan sentuh aku, lepasin. Dari kejauhan sana Langit dapat merasakan bahwa Agnes dalam bahaya. Langit dengan segera menelpon pihak kepolisian agar masalah segera berakhir.
Saat Ghost merasakan bahwa Agnes dalam bahaya, mereka ingin datang ke tempat yang sudah Agnes rencanakan, namun sialnya, jimat yang dipakai ketiga pria brengsek itu tidak memungkinkan untuk mereka datang. Saat ini tangan dan kaki Agnes berhasil diikat lalu diletakkan berbaring di atas kasur. Wah, masih perawan kayaknya men, bahkan belum pernah disentuh. Orang kaya juga sih kayaknya. Wih, HP-nya keluaran terbaru. Chico merebut ponsel Agnes. Jangan sakiti aku. Kamu boleh ambil semua barang berharga aku, tapi nggak sama diri aku. Aku mohon, lep. Bimo mencium bibir Agnes brutal. Sungguh Agnes benar-benar merasa dirinya hancur. Bimo melepaskan panutannya. Masih kaku. Lu nggak pernah ciuman ya? Agnes tidak menjawabnya. Ia hanya menangis menyesali. Lu ingat cowok culun yang pernah ada di sekolah SMA Merah Putih? Saat itu sekolahan kebakaran. Dan lu tahu, gue rela pindah ke sekolah mahal cuma demi lu, Nes, ujar Bimo. Agnes terkejut dengan pernyataan itu. Ia sama sekali tidak mengenal Bimo, tetapi mengapa pria itu mengenal Agnes? Flashback ke masa lalu. Pria berkacamata itu sedang melihat tayangan kemesraan pasangan fenomenal yang hampir setiap hari antar jemput. Bimo, pria yang mentalnya sedikit terganggu itu rupanya menyukai Agnes. Beberapa kali ia mencoba mendekati, namun rupanya gagal. Karena Agnes tidak pernah meliriknya sedikit pun. Bahkan mengenal pun tidak. Tangan Bimo mengepal sempurna. Keromantisan pasangan itu membuat hatinya memanas. Obsesinya pada Agnes sudah benar-benar mendarah daging. Ia menyukai Agnes yang notabene sebagai adik kelasnya. Belum saatnya, pikirnya dalam hati. Agnes benar-benar tidak menyangka mendadak tubuhnya seperti es yang meleleh. Ia benar-benar tidak berdaya. Lalu apa yang saat ini bisa Agnes lakukan? Sementara untuk melarikan diri saja itu tidak mungkin. Telepati, ya, Agnes mencoba menghubungi langit lewat batinnya. Namun, orang yang Anda tuju sedang sibuk. Cobalah beberapa saat lagi. Sial, langit sulit dihubungi lewat batin. Sementara Agnes tidak tahu harus meminta pertolongan pada siapa lagi. Brak! Jangan macam-macam sama cewek gua. Kevin datang membawa pistol dan langit berada di belakangnya. Rupanya yang langit hubungi tidak hanya pihak kepolisian, ia menghubungi Kevin juga, sebagaimana menghindari fitnah di antara Agnes dan juga dirinya. Tubuh Agnes memanas, entah mengapa ia merasa ingin disentuh. Kevin? Ketika komplotan orang jahat itu malah tersenyum, mereka seolah meremehkan kehadiran langit dan Kevin. Kalau gak macam-macam, gimana? Bimo menyentuh pipi Agnes. Dengan cepat Kevin menepisnya. Lalu ia mengarahkan pistol yang ia bawa pada bagian kening pria brengsek itu. Kevin. Lang, cewek gue kenapa? Tanya Kevin pada langit. Dia minum jus yang dicampur obat perangsang sama ketiga cowok tolol itu. Tunjuk langit pada ketiga pria itu. Langit, lu ngapain sih manggil bocah bau kencur ini ke sini? Gua tahu, lu suka sama Agnes dari dulu. Kenapa nggak kerja sama saja sama gua buat nikmatin Agnes? Langit memukul perut Bimo sampai pria itu terjatuh. Sontak Faisal dan juga Chico tidak tinggal diam. Kedua temannya itu segera menghadapi langit. Hingga terjadilah aksi tonjok menonjok. Kevin mengambil kesempatan untuk membuka tali yang mengikat tangan dan juga kaki Agnes. Kev, aku panas, ucap Agnes tidak tahan. Kamu tenang aja ya, kamu bakalan lepas dari pengaruh obat sialan itu. Sungguh Kevin benar-benar menahan gejolaknya. Jika saja Agnes bukanlah satu-satunya gadis yang Kevin sayangi, mungkin Kevin akan mengambil kesempatan langka ini untuk menghantam Agnes. Kevin, lo sebaiknya ajak Agnes ke mobil sekarang, biar orang-orang ini gue yang hadapin. Tap, udah cepat pergi. Dengan cepat Kevin segera membawa Agnes pergi. Suara peluru berhasil membuat keributan di dalam kamar kos itu terhenti. Dengan cepat pihak kepolisian memborgol tangan ketiga penjahat itu. Kalian harus dihukum atas tindakan rencana pemerkosaan. Pak, ntar dulu pak. Langit mengambil jimat gelang yang berada di tangan ketiga penjahat itu. Tidak hanya itu, Langit menunjukkan bukti tali pocong yang mereka simpan di tempat khusus. Lalu kemudian pisau yang pernah mereka pakai untuk membunuh. Hingga akhirnya kasus itu segera diselidiki. Arwah Ambar datang memperlihatkan wujud menyeramkannya di hadapan ketiga pria itu. Tidak hanya arwah Ambar saja, tapi geng Satgos pun ikut menghadiri. Kalian? Ucap ketiganya bersamaan dengan tampang kepanikan. Gara-gara lo, gua gagal di ACC ke surga, manusia sialan. Pekik Sunadi. Iya,
Gue juga jadi ikut-ikutan geng gak berbobot ini cuma gara-gara lu pada. Pekik Yokaki. Kenapa kalian tertangkap secepat ini? Tanya Ovi. Maksudnya? Tsunade, Yokaki, Mayang, Gino dan Abel melemparkan pertanyaan yang sama pada Ovi. Jika mereka tertangkap secepat ini, artinya pertemuanku dengan kalian sangat singkat. Masih diberi waktu berada di bumi. Karena masalahku belum selesai, aku kesepian. Jika tidak ada kalian, kita akan berpisah. Ucapan Ovi ada benarnya. Mereka akan berpisah setelah kasus ini terselesaikan. Pria bajingan, sialan. Ingin rasanya aku menghabisi kalian, tapi aku sudah berjanji pada Agnes untuk tidak melakukan hal di luar nalar. Kalian akan membusuk di penjara. Ya, kalian bakal mati di penjara, ucap Gino. Hantu-hantu itu seolah sedang berdemo. Mereka merentangkan tangan masing-masing seolah mau mencekik ketiga pria itu, hingga membuat ketiga pria itu ketakutan bukan main. Ampun, jangan, ampun. Bahkan sepertinya ketiganya akan mengalami gangguan kejiwaan sebab setelah dibawa oleh pihak polisian, mereka masih sangat ketakutan dan terbayang-bayang dengan wajah menyeramkan dari para hantu-hantu yang menuntut balas dirinya. Langit, terima kasih banyak. Katakan pada Agnes juga bahwa aku sangat berterima kasih. Langit tersenyum lirih dan perlahan arwah Ambar menghilang. Tampan, tolong ya, kembalikan tali pocong kami pada tempat kami dikuburkan, ucap Tsunade genit. Iya Lang, biar kita bisa buru-buru balik ke akhirat, timbal Yokaki. Iya benar, kematian kami rasanya hambar tanpa tali pocong milik kami. Langit mengangguk. Kalian tenang aja, semuanya bakal beres. Ngomong-ngomong, Kevin bawa Agnes kemana? Mereka berada di rumah sakit, jawab Mayang yang menjadi saksi pertemuannya dengan Kevin dan Agnes. Rumah sakit? Tanya Langit terkejut. Kevin kepanikan. Pria itu tidak mau menyentuh Agnes meskipun hasratnya sudah di ujung tanduk. Maka tidak ada cara lain selain pergi ke rumah sakit. Langit segera pergi menuju rumah sakit, diikuti oleh geng Satgos, terkecuali Yokaki dan Ovi yang memilih berbincang berdua sebelum perpisahan itu tiba. Setelah dokter keluar dari ruangan, Kevin dengan paniknya langsung menghampiri. Gimana dok? Operasinya lancar? Dokter tertawa mendengar pertanyaan konyol yang Kevin lontarkan itu. Maaf mas, pacar mas itu cuma terpengaruh obat perangsang, bukan kena tumor ganas. Jadi nggak ada bagian yang harus dioperasi. Saya sudah menyuntikkan cairan yang membuat pengaruh obat tersebut hilang. Dan sekarang pasien sudah kembali normal, ucap sang dokter menjelaskan. Kevin menghela nafasnya lega. Ia mengusap dadanya seraya begitu senang dengan kabar gembira bahwa Agnes sudah kembali sadar dari pengaruh obat perangsang tersebut. Bahaya jika Agnes masih tetap pada pengaruh obat itu, karena belum tentu otak Kevin sedang waras seperti sekarang ini. Terima kasih banyak dok, semoga amal ibadah dokter diterima di sisi Allah SWT. Mendadak ekspresi wajah sang dokter berubah seperti orang yang sedang menahan emosi. Menyadari itu, Kevin langsung mengubah arah bicaranya. Maaf dok, maksud saya semoga dokter sehat selalu dan dilindungi Allah SWT, juga diperlancar rezekinya. Makasih sudah selamatin pacar saya dan saya. Kok kamu? Iya, karena kalau pacar saya tadi nggak tertolong itu bahaya dok. Gimana pun saya kan masih normal. Iya, sama-sama. Saya boleh masuk kan dok? Silakan. Kevin langsung saja masuk ke dalam ruangan tempat Agnes berada di sana. Melihat Agnes menangis membuat Kevin seperti orang menderita. Yang tadinya ia senang karena Agnes sudah kembali sadar, kini wajah Kevin berubah panik saat melihat air mata kekasihnya itu menetes deras. Kamu kenapa? Agnes memukul-mukul dirinya sendiri. Ia nampak frustasi setelah kejadian tadi, di mana saat itu pria asing berhasil merenggut ciuman pertamanya. Aku kotor, Vin. Sayang, kan kalau kotor bisa mandi. Kamu emang belum mandi yang sebelum melangsungin rencana tadi. Bukan itu, aku udah gak suci lagi, Vin. Tangan Kevin mengepal emosi. Siapa yang sudah ambil keperawanan kamu? Gak ada yang ambil keperawanan dia. Dia dicium sama Bimo secara mendadak pas tangan sama kakinya diikat paksa. Jawab Langit yang baru saja datang menemui Agnes di ruangan. Tapi aku gak suci lagi kak, ucap Agnes menangis semakin histeris. Melihat itu Kevin langsung memeluk sang pacar seraya menenangkan perasaan kacaunya. Sayang, dengerin aku ya, kamu masih suci. Sekedar ciuman doang mah, anak TK juga pernah kecium gak sengaja. Anggap saja itu angin lalu. Lagi pula itu bukan atas keinginan kamu.
Kevin mengusap lembut rambut sang pacar. Kenapa aku bisa ada di rumah sakit, Pin? Kamu tadi kan, kamu kepanasan gitu akibat obat sialan itu. Lagian ngapain sih kamu mau-mau aja dikasih minuman berisi obat perangsang itu? Aku pikir efeknya cuma pusing-pusing saja. Taunya malah aku sampai dibawa ke rumah sakit gini. Untung aku nggak mati. Bukan mati sayang, tapi keperawanan kamu dipertaruhkan. Untung aku ini strong, walaupun tadi sempat-sempatnya. Mata Agnes membulat sempurna. Kevin, apa maksud kamu? Jangan dulu seuzon, maksud aku ngemut jari kamu. Tadi jari kamu berdarah, yang kayaknya karena kamu berontak deh. Nih lihat, kalau nggak percaya. Vin meraih tangan kekasihnya lalu memperlihatkan goresan kecil seperti bekas terkena benda tajam tidak sengaja. Agnes jadi malu sendiri. Ia sudah berpikiran yang bukan-bukan, sama seperti para raiders yang pikirannya sudah menjurus ke arah lain. Agnes, maafkan kami. Gara-gara kami kamu hampir diperkosa. Mayang datang bersama dengan Tsunade, Gino, dan Abel. Iya Nes, sorry banget gara-gara masalah ini lu hampir jadi korban kebrengsekan para tai itu. Kami minta maaf sebesar-besarnya Nes, ucap Gino dan Abel bersamaan sambil menunduk merasa bersalah. Agnes tersenyum. Kalian gak salah kok, aku senang bisa bantu kalian. Semoga setelah ini arwah kalian bisa diterima di surga Tuhan. Nes, kita harus kembalikan tali pocong mereka ke tempatnya, ucap Langit. What? Maksudnya kita semua harus gali ulang kuburan gitu? Oh gila, ini udah tengah malam. Lah, langsung aja tali ke pocong-pocongnya. Gimana dia sekarang? Teriak Kevin kesal. Masalahnya ia mengkhawatirkan keadaan Agnes. Kevin, jangan teriak-teriak. Ini di rumah sakit. Gak bisa kalau kita langsung taliin talinya ke pocongnya sekarang. Kan mereka gak bisa disentuh. Jadi ya kita harus bekerja sama pergi ke kuburan mereka, ucap Agnes. Tapi yang aku khawatirkan lo sama kamu. Khawatir atau takut? Ledek Langit. Diem ya, gue pemberani. Tadi aja gue berani pakai pistol buat nembak orang-orang jalan itu. Tapi kok mereka malah ketawain gue ya? Gimana gak diketawain? Orang pistol yang lu bawa itu dan lu arahin itu pistol mainan, jawab Langit diiringi dengan tawanya. Agnes dan geng Satgos pun ikut menertawakan Kevin. Sialan, bener juga. Bodo amat, yang penting Agnes sayang gua, pikir Kevin dalam hatinya. Waktu sudah menunjukkan pukul 12 malam. Kevin dan Langit sedang berusaha menggali tanah kuburan masing-masing dari geng Satgos. Langit sedang menggali kubur Tsunade lalu kemudian Abel. Sementara Kevin menggali kuburan Gino lalu kemudian Mayang. Agnes, gadis itu sibuk rumpi bareng geng Satgos di bawah pohon besar. Mereka sedang membicarakan banyak hal, dari mulai urusan pribadi sebelum para hantu itu meninggal dunia, sampai-sampai kegiatan para hantu itu sejak menjadi hantu. Ya, kita bakalan pisah, tapi makasih ya Yokaki, cincinnya aku suka banget, ucap Ovi memperlihatkan cincin yang terbuat dari daun pisang khusus Yokaki rakit demi memberikan sebuah kenangan terindah untuk Ovi. Tsunade dan Mayang mendengus kesal melihat hal itu. Mereka sangat cemburu luar biasa. Kemarin-kemarin Mayang yang menjadi korban rayuan, sekarang malah Ovi. Bagaimana Mayang tidak kesal, sementara Tsunade sudah jelas cintanya bertepuk sebelah tangan. Ovi, kenapa belum bisa pergi ke alam kamu? Tanya Agnes. Karena masalahku belum selesai. Emang apa masalah kamu? Aku dendam pada pintu yang menabrakku, dan pintu itu sudah diganti dengan pintu yang baru. Aku harus bisa menemukan pintu yang lama, atau jika tidak bisa ditemukan, maka aku menunggu waktunya tiba dan itu masih sangat lama, sementara aku sangat bosan berada di sekitar manusia. Agnes tertawa lirih. Bisa-bisanya ada hantu sekonyol Ovi itu. Agnes pikir Ovi dendam pada manusia, tapi rupanya ia dendam pada pintu yang tidak sengaja ia tabrak. Kegiatan gali kubur sudah selesai setelah berjam-jam lamanya, bahkan sampai tangan Langit dan juga Kevin encok akibat kegiatan gali tersebut. Ayo Vin, pasangin talinya. Pasangin ke muka lu aja gimana? Gila kali lu nyuruh gua pasangin tali pocong. Mending gua masang cincin tunangan buat Agnes. Kevin, masa harus aku yang pasang? Aku kan cewek. Nanti kalau baju aku kotor, mama sama papa pasti khawatir. Mana jam segini aku belum pulang. Jika dipikir-pikir, ucapan Agnes benar juga dan Kevin jadi tidak tega. Maka demi keamanan sang pacar, Kevin bersedia memasang tali pocong tersebut. Sial. Dengan berhati-hati Kevin turun ke dalam lubang kuburan itu.
Ia sedang membayangkan bagaimana jika tidak sengaja tanah kuburan itu menutupi tubuhnya, lalu ia terkubur di dalam. Enggak, jangan sampai. Langit yang sedang memasang tali pocong Tsunade, ia terkejut mendengar Kevin berteriak. Begitupun dengan Agnes. Singkat cerita, akhirnya kegiatan pasang memasang tali pocong itu selesai. Kevin masih bergetar ketakutan. Ini pertama kali dalam hidupnya. Lalu mereka kembali menguburkan tanah-tanah kuburan itu dengan rapi seperti sebelumnya. Agnes memeluk sang pacar, lalu menggenggam erat tangannya seraya meringankan beban ketakutan Kevin. Langit yang melihat itu hanya bisa menambahkan hati. Ia tahu bahwa perasaannya hanya bertepuk sebelah tangan. Namun inilah resiko mencintai seseorang yang tidak mencintai balik. Jadi Langit mau tidak mau harus menerima resikonya. Terima kasih Agnes. Kami harus segera pergi. Sampai jumpa di surga nanti. Kita akan bertemu dan bermain. Ucap Mayang tersenyum senang, bahkan wajahnya berseri-seri bahagia. Terima kasih Agnes, kami mencintaimu, ujar keempat hantu itu dan perlahan mereka mulai menghilang. Yokaki rasanya tidak tega jika harus berpisah dengan Ovi, tapi takdir membawanya pada perpisahan. Ini kedua kalinya Yokaki patah hati pada hantu yang salah. Pertama Samsia, kedua Ovi. Ovi, maafkan kalau selama ini gue ada salah. Gue mau jujur soal perasaan gue sayang banget sama lu, ucap Yokaki menggenggam erat tangan Ovi. Langit terkekeh geli dengan apa yang saat ini ia lihat. Walaupun jomblo, setidaknya Langit tidak pernah sekonyol itu mengatakan cinta pada seseorang. Kamu gak ada salah kok Yokaki, kamu hantu baik. Aku juga udah nyimpen perasaan suka sama kamu sejak pertama kali kita berjumpa. Itu sebabnya aku mengikuti kamu. Terima kasih atas waktu singkat ini. Semoga kamu di ACC ke surga ya. Jangan lupa pakai masker karena sekarang lagi musim COVID. Siap Ibu Negara, gua pergi ya. Kini Yokaki melirik ke arah Agnes. Nes, makasih banyak lu udah jadi teman terbaik. Lu orang baik dan semoga semua hal baik selalu lu dapat. By the way, Langgeng sama Kevin sampai menikah ya. Gua harus pergi. Doain biar gua bisa di ACC ke surga. Sama-sama Yokaki. Semoga kamu dan yang lainnya tenang di alam sana. Aku bacain Al-Fatihah barengan ya sama Kevin dan Kak Langit biar kamu tenang di sana. Tunggu, aku pergi dulu kalau begitu. Karena jika ayat itu dibacakan, aku akan tersiksa. Bye-bye Yokaki, semoga kamu bahagia. Ovi menghilang begitu saja. Kini Kevin memulainya dengan Al-Fatihah. Sementara Agnes dan Langit mengikutinya, semua telah berakhir. Hanya tinggal Ovi yang akan mencari kebahagiaan tersendiri. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, comment, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.